Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan gerakan sholat bagi seorang muslimah. Jadi tentu kita mungkin akan berpikir bahwa gerakannya beda ya dengan laki-laki. Nah, itu tidak ada hadis ya mengatakan bahwa gerakan laki-laki dengan perempuan itu beda. Tidak ada seperti itu. Misalkan kita contohkan sekarang Mbak Muazzah akan melaksanakan takbiratul ihram ya, mengangkat kedua tangannya. Allahu Akbar. Nah, ini tidak ada perempuan harus begini. Tidak, ya tetap saja laki perempuan sama. Jadi Mbak Muazzah ini tangan jari apa ini namanya? Jari jempolnya ada di cuping telinga. Nah, kemudian ini jari-jarinya ini harus di atas telinganya. Seperti itu. Itu dalam hadisnya seperti itu. Dan ini tangannya itu juga tidak perempuan begini, tidak. Sama saja seperti laki-laki. Ini juga sama ya Mbak Muazzah. Nah, ketika mengangkat Allahu Akbar itu berarti mengangkat tangan. Takbiratul ihram. Ini namanya takbiratul ihram. Coba Mbak Muazzah disebutkan, ulangi lagi, coba ininya. Allahu Akbar. Ya. Kemudian diturunkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, posisinya ini di mana? Tangan kanan di atas tangan kiri. Apakah harus di atas dada? Atau di atas pusat? Atau di bawah pusat? Memang berbeda-beda pendapat. Semuanya sah. Yang tidak sah itu kalau begini Mbak Muazzah. Begini nih yang nggak sah itu. Lak pinggang mau ngajakin bermusuhan atau berantem dan lain sebagainya, itu yang nggak sah. Semuanya sah. Jadi dari Rasulullah itu ada di atas pusar ya, atau di bawah pusar, atau di atas dada ala sadrihi. Sah semuanya. Bagaimana kalau begini, misalkan tidak menginikan, tidak nyunah, ya, tidak nyunah salatnya, karena kita diperintahkan oleh Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Gitu, sehingga ketika kita salat ya Rasulullah meletakkan tangannya di atas dada atau di bawah perut atau di bawah pusat atau di atas pusat dan lain sebagainya, itu sah-sah saja. Selanjutnya Mbak Muazzah baca Al-Fatihah, itu wajib ya. Hukumnya kemudian ruku. Nah, ketika ruku itu berarti mengangkat tangan. Ya. Allahu Akbar. Ya seperti tadi, tidak begini, sama aja Allahu Akbar. Kemudian ruku. Nah, bagaimana posisi ruku? Posisi ruku ini harus lurus ya, seperti halnya kita misalkan meletakkan gelas yang ada airnya tidak tumpah, berarti posisinya lurus. Nah, kemudian ini bagaimana tangannya Mbak Muazzah? Berarti tangannya itu ada di atas lututnya dengan melebarkan jari-jarinya itu ya, dicengkram gitu ya, lututnya itu dicengkram. Kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, ini tangannya juga sami Allahu liman hamidah disunahkan harus diangkat lagi, sami Allahu liman hamidah. Berarti sudah 3 kali. Kapan kita mengangkat kedua tangan kita? Saat sholat. Pertama tadi ketika takbiratul ihram. Kemudian yang kedua ketika hendak ruku. Yang ketiga ketika bangun dari ruku akan membaca doa i'tidal ya. Gitu. Rabbana lakal hamdu. Begitu doanya, Rabbana lakal hamdu. Kalau mau dilanjutkan mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'. Tapi cukup kita hanya mengatakan Rabbana lakal hamdu. Sudah tidak ada masalah, cukup sampai situ. Kemudian sujud. Sujud bagaimana posisinya? Apa yang harus didahulukan ketika sujud? Apakah tangan dulu ataukah kaki dulu? Nah itu ya, saat sujud itu Mbak Muazzah tadi tangan dulu apa kaki dulu? Lutut dulu atau tangan dulu yang ini kan? Ya, memang yang sunnahnya itu lutut dulu. Jadi Rasulullah itu meletakkan
lututnya, kemudian kan sujud. Sujud itu ada 7 anggota badan kita yang kita sujudkan kepada Allah. Apa saja? Pertama, tangan, 2 tangan. Kemudian jidat, hidung, ya. Berapa sudah itu? Lutut. Kemudian kaki. Posisi kaki juga ini harus dalam keadaan yang menghadap kiblat, maksudnya didirikan, ya. Kakinya sebenarnya harus berdiri. Ya, ini berarti harus berdiri. Mbak Muazzah ini juga tidak harus menempel ke bumi. Berarti berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. 8 anggota badan ya. Kemudian disunatkan istirahat dulu, maksudnya istirahat sebentar. Ketika hendak naik gitu, ganti rokaat kedua, disunatkan duduk sebentar. Disunatkan duduk sebentar. Jadi tidak langsung habis sujud langsung berdiri. Sunat itu namanya julusul istirahah. Disunatkan untuk duduk sebentar. Coba ulangi lagi, Mbak, sujud. Apakah posisi tangannya ini kalau perempuan himpit? Tidak juga. Tidak juga. Mungkin hanya tidak terlalu lebar saja. Ini posisi tangannya Mbak Muazzah ini tetap ininya harus di samping wajahnya, gitu ya. Dan hidungnya harus nempel Mbak Muazzah ya, harus nempel. Dan ini posisi tangannya Mbak Muazzah juga tidak boleh disembunyikan gitu ya. Tidak ada itu hadisnya seperti kalau perempuan harus begini. Tetap sama aja. Cuma mungkin karena pakai mukena atau di samping kiri kanannya ada orang, ya kita jangan terlalu melebar sehingga mengganggu orang lain gitu ya. Tetap gitu ya. Posisinya ininya juga harus, punggungnya juga tidak boleh melengkung. Lurus. Semuanya harus dalam posisi sujud kepada Allah. Jadi kedua kakinya, lutut, tangan, dan jidat juga hidungnya. Kemudian Mbak Muazzah karena posisi akan ganti rokaat, berarti namanya julusul istirahah, duduk sebentar saja, kemudian berdiri lagi. Nah ini tidak mengangkat raf'ul yadaini lagi, tidak langsung menempelkan ya tangan atas di atas tangan kiri seperti posisi semula. Nah, kemudian setelah itu Mbak Muazzah kita praktikan langsung tasyahud awal. Coba ruku lagi, habis ruku posisi sama seperti tadi, kemudian diangkat kedua tangannya, kemudian sekarang sujud lagi. Kemudian kita posisi tadi duduk iftirash ya. Sekarang posisi duduk iftirash. Bagaimana posisi duduk iftirash? Ya. Posisi duduk iftirash, apa itu duduk iftirash? Duduk di antara 2 sujud. Nah, posisinya ini Mbak, yang kaki kirinya itu dilipat. Kemudian kaki kanannya itu diberdirikan ini ya, iya, berdiri ya, iya, ini yang ditekan ya, seperti ini. Mungkin kamera nggak bisa mengawasi, ya, gitu. Kemudian tahiyat awal. Bagaimana ketika tahiyat awal meletakkan tangannya? Simpan sini, ya, dibuka, disimpan di sini. Kemudian ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, ya ini boleh digerak-gerakan, boleh, tidak apa-apa. Boleh tidak digerak-gerakan, tidak apa-apa. Ada yang ulama mengatakan ketika tasyahud awal atau tasyahud akhir, tahiyat pertama atau tahiyat akhir, itu ada yang langsung begini, menuju. Kalau tergantung siapa saja, boleh, asal yang penting tidak pakai ibu jari. Tidak pakai jari tengah, tidak dimain-mainkan lah sholat ini.
Yang penting yang nyunahnya, yang hadisnya itu pakai ini telunjuk. Ini yang benar, yang sahih, yang sesuai dengan aturan Rasul itu pakai telunjuk. Mau digerak-gerakkan boleh, mau tidak digerak-gerakkan boleh. Yang penting saat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, ini digerakkan asyhadu alla ilaha illallah. Misalkan sebelumnya tidak menunjuk langsung, tapi ketika at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Ini digenggam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sayyidina tidak kita baca saat sholat. Tapi kalau di luar sholat boleh kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi ketika dalam keadaan sholat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selesai karena itu tahiyat awal, jadi tidak dibaca seluruhnya. Langsung berdiri. Nah, saat berdiri itulah Mbak Munajah mengangkat kedua tangan. Jadi sudah 4 ya. Berarti kapan kita mengangkat kedua tangan kita? Saat takbiratul ihram, saat mau ruku, saat bangun dari ruku, mau i'tidal, kemudian saat selesai tahiyat awal. Kemudian mungkin insya Allah kita sholat maghrib ya ini ya. Ya lanjut. Ya ruku lagi ya, Allahu Akbar ya, betul. Kemudian ya diangkat lagi, kemudian sujud. Sujud, duduk lagi. Kemudian sujud lagi. Kita tahiyat akhir. Kita umpamakan ini adalah sholat maghrib ya. Posisi, bagaimana posisi kaki? Sama ya, cuman agak miring gitu ya. Kalau posisi tahiyat akhir agak miring badan kitanya. Begitu juga ini ya, tangannya tetap posisinya di atas lutut gitu ya. Kemudian setelah itu Mbak Muadzah salam ke kanan. Kalau ke kanan itu wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salam ke kiri itu sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian disunatkan juga kita membaca istighfar. Baca istighfar, kemudian minimal 3 kali, kemudian baca doa Allahumma antas salam wa minkas salam. Hafal tidak, Mbak? Insya Allah hafal. Coba silakan. Allah. Ya, salam. Kita baca tasbih ya 30 kali, 33 kali, baca tahmid 33 kali, baca takbir 33. Itu sunnahnya ya. Nah, bagaimana bacaan-bacaan saat ruku, saat sujud berapa? Itu minimal 3 kali. Ya. Jangan sampai kurang lah ya. Boleh nggak yang lebih dari 3 kali? Sangat boleh. Nah, kan, saya ingin khusyuk, nggak puas kalau cuma 3 kali baca Subhana Rabbiyal Azim. Itu kan Subhana Rabbiyal Azim itu saat ruku ya. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Saya ingin terus dekat kepada Allah dengan membaca tasbih. Subhana Rabbiyal Azim. Kalau di Mekah kita berjamaah ya di Masjidil Haram itu lama sekali. Bahkan bisa lebih dari 10 kali kita membaca tasbih saat ruku, saat sujud. Sujud berarti Subhana Rabbiyal A'la. Ya, seperti itu silahkan dipraktikkan. Ingin sujud ya, karena ketika kita dekat sekali dengan Allah itu saat sholat itu saat sujud. Silahkan perbanyak ya, aksiru sujudakum. Perbanyaklah bersujud. Artinya perbanyak sujud, perbanyak sholat, bahkan bacaannya saat sujud pun dilamain seperti Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal, atau pada saat sujud terakhir ya, sujud terakhir sudah mau tahiyat akhir nih, kita lamakan dengan membaca doa
Tapi doanya jangan doa bahasa Sunda atau bahasa Indonesia, tapi doanya doa yang berbahasa Arab. Misalkan contoh yang hadis dari Rasulullah, kita diperintahkan untuk mendoakan orang tua kita. Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kelar deh. Kalau ibu-ibu mungkin ngedoain anaknya, Robbi habli minas sholihin. Sebutin tuh nama anaknya satu-satu. Anaknya si A, si B, si C, anaknya 10 ya sebutin aja. Saat sujud, Robbi habli minas sholihin. Robbi habli minas, makanya lama jadinya sujudnya. Baik, demikianlah praktek sholat yang tadi disampaikan dan diperagakan oleh Mbak Mu'adzah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.